Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revanda Elvianur Rahman, NIM E2019-2198 dari Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah 5. Baik, di sini saya akan menanggapi atau menambahkan materi yang diberikan oleh Bapak Abdul Wadud Nafis, LC MEI, yaitu tentang kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam. Kebijakan moneter merupakan politik negara dalam menentukan peraturan-peraturan dan tindakan dalam lapangan keuangan negara. Secara lebih khusus, kebijakan moneter mempunyai pengertian sebagai tindakan makro pemerintah melalui bank sentral dengan cara mempengaruhi penciptaan uang. Dengan mengaruhi proses penciptaan uang, pemerintah bisa mengaruhi jumlah uang beredar. Yang selanjutnya, pemerintah bisa mempengaruhi pengeluaran investasi, kemudian mempengaruhi permintaan agregat dan akhirnya tingkat harga, sehingga tercipta kondisi ekonomi sebagaimana yang dikehendaki. Kebijakan moneter dalam Islam berpijak dalam prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam sebagai berikut. Yang pertama, kekuasaan tertinggi adalah milik Allah. Yang kedua, manusia merupakan pimpinan khalifah di bumi, tetapi bukan pemilik yang sebenarnya. Yang ketiga, semua yang dimiliki dan didapatkan oleh manusia adalah karena seizin Allah, dan oleh karena itu saudara-saudaranya yang kurang beruntung memiliki hak atas sebagian kekayaan yang dimiliki saudara-saudaranya yang beruntung. Yang keempat, kekayaan tidak boleh ditumpuk terus atau ditimbun. Yang kelima, kekayaan harus diputar. Yang keenam, menghilangkan jurang perbedaan antara individu dalam perekonomian dapat menghapus konflik atau golongan. Yang ketujuh, menetapkan kewajiban yang sifatnya wajib dan sukarela bagi semua individu, termasuk bagi anggota masyarakat yang miskin. Dalam aspek teknis, kebijakan moneter Islam harus bebas dari unsur riba dan bunga bank. Dalam Islam, riba yang termasuk dalamnya bunga bank diharamkan secara tegas. Dengan adanya pengharaman ini, maka bunga bank yang dalam ekonomi kapitalis menjadi instrumen utama, manajemen moneter menjadi tidak berlaku lagi. Manajemen moneter dalam Islam didasarkan pada prinsip bagi hasil. Tujuan kebijakan moneter untuk mencapai atau menjamin berfungsinya sistem moneter secara baik, biasanya otoritas moneter melakukan pengawasan pada keseluruhan sistem. Ini karena uang bukanlah suatu selubung yang sederhana. Sektor moneter merupakan jaringan yang penting dan mengaruhi sektor real. Kebijakan moneter merupakan instrumen penting dari kebijakan publik dalam sistem ekonomi. Kebijakan moneter dalam Islam bertujuan, yang pertama, kesejahteraan ekonomi dengan kesempatan kerja penuh. Tujuan ini erat kaitannya dengan maqasid syariah. Kesejahteraan ekonomi mengambil bentuk terpenuhnya semua kebutuhan pokok manusia, hapusnya sumber utama kesulitan dan peningkatan kualitas hidup secara moral dan material. Yang kedua, ekonomi dan distribusi pendapatan dan kekayaan. Keadilan adalah meletakkan suatu pada tempat yang sebenarnya. Konsep ini mengandung dan unsur pengertian suatu bentuk keseimbangan dan perbandingan antara orang milik hak seseorang hendaklah diberikan dan diserahkan dengan seksama. Yang ketiga, stabilitas nilai uang. Stabilitas nilai uang yang mempunyai pengaruh besar terhadap kehidupan perekonomian baik secara ideologi maupun praktek, karena uang mengakibatkan kerusakan perekonomian karena orde ekonomi didasarkan pada prinsip penawaran sebagai permintaan dan menyebabkan misalokasi sumber daya dan bahkan cenderung merusak nilai-nilai moral yang memberikan imbalan kepada usaha-usaha spekulasi yang pada akhirnya menimbulkan kerugian pada aktivitas produktif serta memperparah ketidakmerataan pendapat. Stabilitas nilai uang adalah prioritas utama dalam kegiatan manajemen moneter Islam. Stabilitas nilai uang yang tercermin dalam stabilitas tingkat harga sangat berpengaruh terhadap realisasi pencapaian tujuan pembangunan ekonomi suatu negara seperti pemenuhan kebutuhan pokok,
pemerataan distribusi pendapatan dan kekayaan, tingkat pertumbuhan ekonomi real yang optimum, perluasan kesempatan kerja, dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Baik, cukup itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.